ini ada kitab hikmah ya, yang mana ditulis oleh sahib Anda sendiri ya, Muntara Nugroho. Ini salah satunya, beliau belum lama mengirimkan tulisan bermanfaat ini, subhanallah. Ada petikan-petikan hikmah yang kalau kita bahas, kita ulas, ini sedikit banyaknya memberikan motivasi tambahan supaya kita ini bisa merenungi ya kehidupan kita, supaya jangan sampai nyasar kesana kemari, supaya jangan sampai kita ini ngeremehin, terutama ngeremehin orang lain yang emang punya sifat kita nggak tahu ke belakang, ke depan, atau masa yang akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit banyaknya dalam kitab ini, dalam buku tulisan ini ya, beliau menulis sedikit dari rangkuman itu dari ayat-ayat Quran yang tertulis bahasa Arab, tapi syarat sangat banyak hikmah yang terdapat dari dialog-dialognya ahli ilmu. Ahli ilmu itu kan penuh dengan hikmahnya Al-Quran, penuh dengan hikmahnya hadis. Beliau menuliskan ini untuk perenungan jiwanya, sampai dia bisa mengulasnya dalam tulisan. Di sini ya, pembahasannya jangan sampai kita meremehkan orang yang sudah bertobat. Beliau menuliskan di sini, kemarin sempat kita sedikit buka ya, karena orang kalau udah dikatakan oleh Allah kebaikannya tertulis baik, maka orang yang tidak mengetahui kebaikan yang memang Allah siapkan untuk orang lain selain kita, itu harus dijaga betul-betul. Karena kalau orang udah ditakdirkan baik, kita belum tentu kayak dia. Makanya kita dianjurkan untuk jangan sampai kita meremehkan orang lain. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ialah orang terbaik yang kita tahu dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa, kita tahu Bani Israel kan di mana? Yang sekarang Bani Israel. Tapi Nabi Musa adalah kalangan yang terbaik. Ya banyak orang-orang soleh, dia itu dilahirkan dari Bani Israel. Tapi Nabi Musa tergolong orang yang terbaik dari kalangan Bani Israel. Sama juga kisahnya tentang Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan? Karena taubatnya betul-betul, maka menjadi oleh Allah dijadikan Asrul Mubassirin, Khalifatul Rasyidin. Ini salah satu bagaimana kita ini jangan sampai ngeremehin orang. Ya, itu kisah singkatnya dari pertaubatannya seorang perempuan penzina, ya kan, yang pernah kita bahas juga atau kita cerita bahwa dia bila dibandingkan percikan kemuliaan taubatnya akan bisa mencukupi 70 sahabat radhiyallahu anhum yang ada di Madinah, ya kan? Singkatnya dulu pernah kita ceritakan itu. Seorang wanita yang betul-betul tulus taubatnya, maka Allah angkat derajat kemuliaan taubatnya itu bisa membanding atau bisa menyamai 70 sahabat. Kita tahu kalau sahabat Madinah seperti apa, yang menyambut, yang bahagia, yang imannya itu gak ada apa-apanya dibandingkan kita sekarang. Dari seorang wanita penzina yang taubat dan nasuha, yang betul-betul ingin menjalankan perjalanan hukuman taubatnya, lalu dia menjalaninya dengan tulus, maka dijadikan oleh Allah timbangan 70 kemuliaan sahabat Madinah sama seperti kemuliaan taubat seorang wanita tersebut. Juga ada kebaikan dari yang namanya taubat. Kebaikannya apa? Kebaikannya itu kalau tergesa-gesa. Kita tahu yang namanya keburu-buru, tergesa-gesa itu menimbulkan apa? Dampak negatif. Pasti orang buru-buru. Coba ada buru-buru benerin motor, tuh ubin pecah. Getok ini kan buru-buru, udah kagak pakai mikir lagi. Ya, tuh pada mengsol, aku penyok. Karena buru-buru, kagak ada ilmunya, nggak pengen mendalami. Yang namanya buru-buru itu banyak mendatangkan kesan negatif. Tapi di sini untuk taubat, hanya taubat aja yang bisa menenangkan jiwa. Kalau orang buru-buru taubat, cuma amalan buru-buru taubat itu yang bisa nenangin jiwa. Makanya orang yang pengen buru-buru taubat biasanya cepet pula dia punya hal-hal positif. Ya. Kayak orang habis dari kamar mandi,
Ada salah satu doa yang pendek, ghufranak, ada keluar dari kamar mandi, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Pernah dibahas oleh ulama, kenapa Rasulullah menganjurkan dengan kalimat singkat itu. Rupanya orang kalau di kamar mandi kan nggak boleh bertalfis tuh, nggak boleh ngucap, nggak boleh bertasbih, ya, ngucap berangin tuh. Berangin kan kita kalau di luar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan gitu, atau punya gerakan-gerakan lisan. Di kamar mandi nggak boleh. Beda kalau hati, itu jangan bahasain hati. Sekali lagi jangan bahasain hati mah di mana aja boleh. Ini yang sampai keluar dari gerak lisan tubuh kita. Nah itu nggak boleh. Tapi keluar itu kenapa kita disuruh ghufranak? Karena ulama memandang di situ, ketika kita di dalam, begitu tercegahnya seorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap oleh ulama adalah satu kekurangan atau kealpaan, bahkan kelalaian. Kalau kita ya gitu kan. Ulama itu kalau nggak boleh ada ruang kosong untuk tidak berzikir. Ya, para sahabat, para tabi'in, ulama salafus saleh, nggak boleh ada ruang untuk tidak berzikir terus. Makanya yang nggak punya ruang untuk berzikir itu di kamar mandi. Waktu keluar itu doa yang dianjurkan adalah ghufranak, pengampunanmu ya Allah. Karena di dalam nggak bisa ngapa-ngapain. Orang dengan ketergesa-gesaan itu, dengan kekurangan dia karena tidak bisa bertalafuz di dalam kamar mandi, keluar aja butuh pengampunan. Nah ini yang dikatakan tadi, buru-buru kalau taubat, jangan nunda-nunda. Allah salah nih, aduh kesiangan nih, buru-buru taubat, astagfirullah, astagfirullah. Ya habis kedelason misalnya marah sama bocah, marah sama bini, marah sama teman, kedelason kelewatan, kebablasan. Jangan nunda-nunda, ntar besok dah gue datang ke dia, gue minta maaf, besok gue bawain apa tuh namanya, lemper kue gorengan yang enakan dikit, kue bolu yang jarang-jarang ada. Jangan begitu. Kalau bisa saat itu, jangan kita tunda. Emang ada jaminan habis itu yang dikasih panjang umur? Ada jaminan rezeki habis itu nggak kepake? Tadinya mau beli bolu, gue minta maaf, nggak jadi beli telur buat bocah. Ya kan gara-gara apa? Nunda. Kalau apa kebaikan, sama taubat, sama rasa penyesalan jangan kita tunda. Cuma itu yang apa? Yang membuat jiwa itu tenang. Ya, hal-hal positif akan lahir dari orang-orang yang memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ila marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di surat Al-Luqman. Jadi siapa yang tahu jika ketulusan seorang hamba yang emang udah bertobat menjadi penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, semesta alam yang menguasai urusan segala yang ada di bumi. Dan kalau kita udah tahu kayak begitu, nah, urusan bakal kelar nih. Kalau kita buru-buru istighfar, buru-buru taubat, kelar nih, besok jawaban bakal ada nih. Usaha insya Allah bakal maju. Yang tadinya kita investasi kagak jadi-jadi, yang tadinya bodong, ada gantinya nih. Gitu, buru-buru kita. Karena apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan orang yang dekat sama Allah. Kalau aja kita nggak bisa langsung, kan dekat sama orang yang dekat. Apa? Sama ulama, sama asati, sama orang soleh, dekat majelis taklim. Gampang kita akhirnya dekat sama Allah, gampang kita akhirnya ingat Allah di sini, di tempat ini, di masjid. Nah urusan-urusan yang tadi katanya sulit, Allah mulai buka dah tuh ruang-ruangnya. Udah mulai ada, kok rasanya agak beda ya, ada nyaman ya, gitu. Kenapa? Karena yang punya alam semesta merasa sudah dianggap. Jadi makanya orang kalau dikasih musibah, kita bahas kemarin ya, Allah tuh cemburu. Allah juga punya sifat yang dikatakan marah kepada hambanya dalam kecemburuan. Kenapa tidak apa? Kenapa tidak kembali? Kenapa tidak menggubris? Ya dari nikmat yang sedemikian banyak, mengaku Islam, mengaku beriman, tapi melalaikan nikmatnya, akhirnya diuji sama Allah. Dan dikasih, itu pun masih halus. Ya, paling ribut-ribut masalah bocah kejedot, anak begini, bini begini, masih halus itu. Nggak sampai yang musibahnya masya Allah besar banget, enggak. Biar kembali ya Allah, biar kita itu balik.
cobalah istighfar. Ini salah satu yang membuat motivasi kita untuk jangan sampai kita meremehkan orang, dan kita juga disuruh untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita bahas lagi pembahasan tentang taubat ini agak lumayan panjang ya, tapi insya Allah kita kalau membahas dengan seksama akan terasa nikmat dan indah. Amin ya rabbal alamin. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.